Sebelumnya, polisi di Indonesia bisa dilihat sebagai polisi yang sangat-sangat sopan. Saya heran kalau dikatakan polisi Indonesia bertindak brutal dan represif. Adanya insendaranya harus melarikan Rantis dari serbuan ratusan pengunjuk rasa. Bila demonstran bisa menguasai Rantis, bukannya tidak mungkin para prajurit yang berada di dalamnya akan jadi korban pengeroyokan. Padahal, kalau, maaf ya, 7 anggota BRIMOB itu bagi saya nggak punya otak. Karena kalau misalnya mereka sadar, mobil Rantis miliaran itu mahal karena dia peluru kebal api, Dok. Jadi kalau masyarakat pukul-pukul doang, ya dia nunggu 10 menit, nggak akan itu rusak. Kan ntar temannya juga jemput dari belakang. Habis itu kan keluar. Ade Armando kembali membuat pernyataan kontroversial. Ade Armando, kader PSI, membela polisi yang melindas Afan Kurniawan. Katanya, kalau aparat tidak kabur, mereka yang jadi korban. Tapi, aktivis sekaligus mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pajajaran, Firdian Awel Hartono membantah, itu mobil lapis baja, mustahil rusak hanya dipukul massa. Siapa yang sebenarnya dibela Ade Armando? Rakyat, atau aparat, atau justru sebuah agenda terselubung yang sedang mereka rancang saat ini? Tonton sampai habis, dan dengar sendiri pernyataan lengkap Ade Armando membela habis-habisan polisi di akhir video ini. Video yang diupload di Cokro TV, 2 September 2025 ini, diberi judul, Sejak awal September, Presiden Prabowo kembali bertangan besi melawan perusuh. Setidaknya ada 3 pesan penting bagi pendukungnya, yang kami tangkap, yang ingin disampaikan oleh Ade Armando. Pertama, Ade Armando ingin menggiring opini publik bahwa dalam kerusuhan ini adalah kubu Anies Baswedan. Bahkan ada suara-suara yang mengatakan Prabowo sebaiknya mundur untuk diganti Anies Baswedan, yang jadi capres yang kalah dalam Pilpres 2024. Kedua, mengalihkan perhatian publik untuk tidak menyalahkan polisi dalam kasus kematian Afan Kurniawan. Pengendaranya harus melarikan Rantis dari serbuan ratusan pengunjuk rasa. Bila demonstran bisa menguasai Rantis, bukannya tidak mungkin para prajurit yang berada di dalamnya akan jadi korban pengeroyokan. Ketiga, membentuk opini publik bahwa Prabowo menggunakan tagan besi melawan demonstran. Memerintahkan polisi dan juga TNI sudah boleh melakukan tindakan setegas-tegasnya. Yang saya dengar, polisi sudah diizinkan untuk menggunakan peluru karet untuk menghadapi demonstran. Atau mungkin kalau sudah sampai tahap menghancurkan fasilitas umum atau rumah, aparat keamanan bahkan sudah diizinkan menggunakan peluru tajam. Bisa dibilang Prabowo kini kembali akan bertangan besi. Namun kalau kita baca kembali pidato, alurnya sangat jelas. Mencari pengalihan isu, membela polisi dan menyerang Prabowo Subianto. Apa indikasi bahwa di video ini Ade Armando sedang menyerang Prabowo Subianto? Mari kita buka rekam jejak video lama Ade Armando. Tapi here goes. Alasan kenapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa saya tak perlu terlalu jauh mengulang lagi fakta bahwa Prabowo memerintahkan anak buahnya untuk menculik belasan atau bahkan puluhan aktivis mahasiswa yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan di masa-masa krisis menuju akhir Orde Baru. Memang ada korban penculikan yang selamat dan bahkan belakangan bergabung dengan Gerindra. Tapi kan kita tidak pernah tahu apakah ada dan berapa banyak yang akhirnya tewas. Prabowo sendiri akhirnya diberhentikan Dewan Kehormatan Militer, antara lain akibat aksi penculikan tersebut. Walau tidak ada bukti yang sangat kuat, Prabowo juga diduga terlibat dalam pembantaian warga sipil ketika ia terlibat dalam operasi militer di Timor Timur. Bahkan sebuah laporan berjudul Blood on the Cross yang dibuat stasiun televisi ABC Australia, Prabowo digambarkan dengan bantuan pasukan bayaran asing membantai masyarakat sipil di Mapenduma Irian dengan berpura-pura sebagai tim Palang Merah Internasional. Buat saya dugaan kejahatan HAM semacam itu sama sekali tidak boleh dilupakan. Penghilangan nyawa dan penghilangan hak asasi manusia secara sengaja adalah kejahatan. Dan kita tentu tidak ingin punya presiden yang pernah terlibat dalam kejahatan kemanusiaan semacam itu. Kedua, hubungan Prabowo dengan keluarga Cendana. Buat saya, potensi kebangkitan keluarga Cendana adalah kemungkinan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka berusaha kembali melalui parpol-parpol baru, walau gagal. Tapi mantan istri Prabowo, Mbak Titi Soeharto, akan maju sebagai caleg dari Gerindra. Keluarga Cendana masih punya kekayaan berlimpah, dan bayangan bahwa mereka akan kembali ke pusat kekuasaan Indonesia layak diperhatikan secara seksama. Bila keluarga Cendana sampai kembali ke pusat kekuasaan, kita pada dasarnya sedang membuka kembali pintu lebar-lebar bagi kembalinya korupsi di Indonesia. 3. Ketidakstabilan emosional dan mungkin ketidakstabilan jiwa Prabowo. Prabowo dikenal sebagai tokoh yang tak mampu mengendalikan emosi. Sudah banyak beredar cerita bagaimana dia menghajar bawahannya secara fisik untuk alasan sederhana. Salah satu joke yang terkenal adalah, kalau kita sedang butuh handphone baru, coba aja bikin marah Prabowo agar dia melempar handphonenya ke arah kita. Penilaian para ahli juga membenarkan gambaran umum itu. Pada 2019 yang lalu sempat beredar hasil penilaian para psikolog Universitas Indonesia tentang Jokowi dan Prabowo. Jika diukur dengan angka 1-10, poin untuk stabilitas emosi Prabowo berada pada angka 5,16, sedangkan Jokowi 7,60.
Video ini diupload di Cokro TV pada Juni tahun 2023, sebelum keluarnya keputusan Paman Gibran yang memberi jalan sang ponakan bisa maju sebagai calon wakil presiden. Ade Armando mengatakan tidak mungkin mendukung Prabowo karena rekam jejaknya yang dia anggap pelanggar HAM, dan karena Prabowo dikenal sebagai politisi yang emosional. Jadi dari awal, Ade Armando memandang bahwa dalam diri Prabowo ada potensi akan bersikap diktator. Maka tidak salah kemudian jika di video terbarunya pada tanggal 2 September ketika Ade membahas perintah Prabowo untuk bertindak tegas, Ade seolah berkata, inilah yang saya takutkan dari dulu. Sepintas tidak ada yang salah jika Ade Armando menyoroti Prabowo. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah bukankah partai tempat Ade Armando bernaung, yaitu Partai PSI adalah salah satu partai pendukung Prabowo Gibran? Saat ini Prabowo berjibaku berjuang agar masa berhenti melakukan perusakan fasilitas pemerintah yang bisa membuat perekonomian kita anjlok, dan para investor kabur keluar dari Indonesia. Kenapa Partai PSI justru memilih jalan berbeda, seolah ikut mengipas dan menyiramkan bensin ke api yang sedang membara? Jika Ade Armando sungguh-sungguh mengikuti garis partai sebagai pendukung pemerintah, maka seharusnya dia memilih diksi yang bisa menenteramkan massa dan menghindarkan persepsi negatif ke pemerintah. Ade Armando seharusnya malu dan belajar pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Walau PDIP berada di luar pemerintahan, namun ketika melihat keadaan negara genting, tanpa ragu-ragu Megawati melangkah ke istana, bersatu dengan partai lain memberikan pesan perdamaian agar berhenti melululantakkan negeri. Saat ini, hampir semua petinggi PSI menggantungkan hidup pada negara. Mereka mendapatkan gaji, sebagian dari hasil pajak negara. Tapi tindakan mereka memanas-manasi situasi agar terjadi kerusuhan, mengadu domba antar masyarakat patut dipertanyakan. Di video kami sebelumnya, kami sudah mengulas video podcast Ade Armando dan host Cokro TV pada tanggal 22 yang patut diduga bagian dari provokasi yang menyulut kemarahan massa. Lalu ketika terjadi kerusuhan yang berujung jatuhnya korban jiwa, seorang driver ojek online meninggal dunia, Ade Armando justru berusaha membelokkan fakta. Bukannya minta maaf karena ikut menyulut aksi anarkis, Ade justru membela polisi yang menabrak Afan Kurniawan. Menurut Ade, jika polisi tidak lari, merekalah yang akan jadi korban. Apakah alasan ini tepat disuarakan justru di saat keluarga Ade Afan Kurniawan masih berduka? Sebelumnya, polisi di Indonesia bisa dilihat sebagai polisi yang sangat sopan. Saya heran kalau dikatakan polisi Indonesia bertindak brutal dan represif. Adanya insiden penabrakan supir ojol Afan Kurniawan memang adalah peristiwa yang tak boleh dilupakan. Kendaraan taktis Polri tersebut memang menabrak dan menewaskan Afan. Tapi harus dicatat juga, rantis itu ada di tengah kondisi yang tak menentu. Pengendaranya harus melarikan rantis dari serbuan ratusan pengunjuk rasa. Bila demonstran bisa menguasai rantis, bukannya tidak mungkin para prajurit yang berada di dalamnya akan jadi korban pengeroyokan. Ketika si supir menginjak gas, dia tak sadar Afan berada persis di depan kendaraan. Apa? Sopir tidak sadar saat injak gas ada Afan di depannya? Tapi bukankah Ade sendiri mengakui bahwa jika mereka tidak lari, merekalah yang akan jadi korban? Jika Ade punya sedikit saja logika sehat, dia seharusnya malu mengatakan bahwa sopir injak gas tanpa sadar. Jika benar bahwa mereka lari karena takut dikeroyok, itu adalah salah satu bentuk kesadaran, sadar akan datangnya bahaya, sadar bahwa mereka dikelilingi massa dan itulah sebenarnya yang membuat mereka tancap gas. Mereka tahu bahwa mobil itu dikelilingi massa, maka sangat tidak masuk akal jika mereka tidak mengerti risiko yang akan terjadi jika mereka tancap gas di tengah kerumunan. Mereka bukan berada di hutan yang sepi, atau jalan tol satu arah. Mereka sadar berada di tengah kerumunan. Peristiwa tersebut memang adalah insiden yang sangat memprihatinkan dan membuat marah. Namun saya rasa tak layak itu menjadi indikasi bahwa polisi melakukan tindakan yang represif dan brutal. Penabrakan itu bukan tindakan disengaja. Di luar penabrakan, coba saja lihat bagaimana polisi harus berhadapan dengan para demonstran yang kadang bisa sekali bertindak liar dan membabi buta. Para pengunjuk rasa terus memukuli, melempar batu, dan bahkan melempar bom molotov. Di berbagai kasus, para pengunjuk rasa membakar dan menghancurkan fasilitas umum. Perhatikan bagaimana Ade Armando mencuci otak pendukungnya. Apakah sebelum Afan dilindas mobil Brimob sudah ada aksi pembakaran fasilitas umum? Apakah sudah ada aksi pelemparan bom molotov? Walau pada malam tanggal 28, malam ketika almarhum Afan menjadi korban, eskalasi sudah meningkat, namun peristiwa membakar fasilitas umum dan lempar bom molotov terjadi pasca meninggalnya Afan. Dan itu dilakukan masa aksi sebagai bentuk solidaritas dan tuntutan memberikan keadilan bagi Afan Kurniawan. Namun Ade Armando mencoba mencampur-adukan peristiwa massa merusak fasilitas umum dengan kematian Afan Kurniawan, hanya agar publik bisa memaklumi tindakan represif aparat dan seolah menyalahkan massa. Sadar atau tidak, tindakan Ade Armando membela polisi dalam kasus kematian Afan Kurniawan justru bisa menimbulkan persepsi buruk terhadap polisi itu sendiri. Dari pandangan Ade Armando ini, bisa saja publik berpikir bahwa polisi dimanfaatkan membuat eskalasi demo meningkat. Jika kita merunut kronologi demo, massa yang tidak terkoordinir, tidak membawa spanduk dan tidak mempunyai koordinator lapangan, massa yang hadir hanya karena tersulut provokasi di media sosial pada tanggal 25 Agustus, harus pulang dengan tangan hampa. Mereka gagal dalam misi mereka, merusak nama baik DPR dan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Lalu pada tanggal 28, mereka kembali mendompleng demo buruh. Namun lagi-lagi terancam gagal, karena sore hari, buruh membubarkan diri dengan tertib. Dan di malam hari, mereka bertahan sampai kejadian mobil polisi melindas demonstran pun terjadi.
Lalu ketika Ade Armando yang ikut menyulut massa untuk melakukan demo melalui videonya di tanggal 22 Agustus, sekarang membela polisi, salahkah kalau kemudian kita berpikir bahwa oknum polisi ini adalah bagian yang diinginkan oleh Ade Armando dan kawan-kawan agar demo rusuh benar-benar terjadi? Dan apa tujuan mereka sesungguhnya? Benarkah ada tindakan makar dalam artian menjatuhkan pemerintahan Prabowo? Jika Prabowo jatuh, lalu siapa yang diuntungkan? Di sini, kami tidak menarik kesimpulan, silahkan beri pendapat masing-masing, namun satu hal yang pasti, admin channel Opini Alvin mengecam keras pernyataan Ade Armando yang membela aparat, melarikan diri karena ketakutan tetapi menyebabkan warga sipil tak berdosa jadi korban. Informasi yang berkembang, Afan Kurniawan bukan peserta demo. Dia sedang dalam perjalanan menjalankan tugas rutinitas mengantarkan pesanan langganan. Dulu, para pejuang kemerdekaan yang bukan tentara resmi, tidak menerima gaji dan fasilitas mewah dari negara, mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan warga sipil. Sekarang, ada aparat yang terlindung dalam kendaraan tempur lapis baja, takut kehilangan nyawa dan lebih memilih mengambil risiko walau rakyat sipil harus jadi korban. Anehnya, seorang pejabat yang digaji dari sebagian pajak rakyat, juga ikut membela. Menurut kalian, apa sebenarnya yang diinginkan kader PSI Ade Armando, sampai harus membela polisi? Benarkah ada oknum polisi yang jadi petugas untuk kepentingan keluarga tertentu dan bukan menjadi polisi negara melindungi segenap warga Indonesia, yang oleh sebagian netizen dikenal dengan istilah parcok? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.